Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Maharendam ini. Untuk video kali ini lebih ke rem cakram bagian depan ya pada motor saya. Ini umum terjadi di motor-motor lama atau motor yang sering terkena kotoran ya pada bagian remnya. Dan kebetulan ini motor lama dari awal motor ini dibeli, si remnya sendiri belum pernah dibersihin, jadinya agak macet. Bisa kalian lihat di sini. Kalau kita putar rodanya ya putarannya agak seret, jadinya ketika kita parkir terus mau kita dorong terasa lebih berat. Bisa dilihat di sini nggak lancar. Kalau lancar kan biasanya dia langsung muter. Kemungkinan ini gara-gara si kalipernya kotor, jadi harus kita bersihkan. Namun sebelum itu kita bongkar dulu kalipernya. Namun sebelum kita buka, kita perlu buang dulu oli yang ada di dalam tabungnya ya. Jadi di sini kan ada oli remnya nih. Ini perlu kita buang. Cara buangnya kita perlu kunci 8 untuk membuka si katup ini ya. Dan kita perlu selang. Selang ini kita masukkan ke katup pembuangan ya. Dan kita perlu juga botol untuk membuang olinya. Setelah itu kita longgarkan bautnya. Setelah dilonggarkan, kita tinggal pompa remnya. Berapa kali? Untuk mempermudah proses, kita buka juga untuk master pumpnya, biar kelihatan ya si olinya, karena untuk oli remnya sendiri nanti kita akan buang juga, kita ganti yang baru. Sebelum kita bongkar semuanya, untuk baut-baut ini kita longgarkan dulu supaya lebih enak ya kepegang sama si shocknya. Kalau kita buka nanti ketika kita buka akan lebih susah karena kita harus megang ininya lebih kuat. Akan lebih bagus kalau kalian siapkan lap untuk menahan tetesan di olinya, karena oli rem ini bisa mengakibatkan logam itu lebih cepat korosi ketika kena oli rem ini. Bongkar satu persatu. Karena ini udah malam,
Saya bawa ke ruang yang lebih terang aja, ke dalam ya, yang lampunya lebih banyak. Yuk. Kita buka untuk kampas remnya ini ya. Bisa kita lihat juga di sekitar celah-celah ini ada kotoran juga, di sini juga. Ini yang dorong si kanvas remnya supaya bisa ngerem ya, ini dua piston ini. Di sini ada rel untuk jalur semacam springnya ya, untuk mendorong balik remnya. Kita bisa lihat ya kotorannya banyak banget sini. Karetnya juga udah dorong. Oh, karet ini juga udah sobek ya ternyata. Kayaknya ini harus diganti deh. Kita lihat. Untuk saat ini kita bongkar dulu aja. Kita perlu tang juga untuk bukanya. Perlu diingat juga ya nanti urutan pemasangannya gimana. Lebih bagus kalau kalian mau coba sendiri, kalau nggak tahu urutannya sebelum dibongkar, ambil foto dulu pakai handphone, foto, kita bongkar, foto, kita bongkar gitu ya urutannya. Cuman biar nggak rusak si dindingnya, saya tutup pakai lap. Saya tarik, ini agak susah biasanya. Saya nggak mau rusak dinding ininya ya, jadi. Dan ini keras banget untuk nariknya. Setelah beberapa setengah jam lebih, akhirnya bisa buka. Mungkin sebaiknya sebelum dibongkar si kabel isi selang ini, selagi masih nempel di motor, dipompa dulu aja kali ya si remnya supaya si pistonnya kedorong keluar. Ini dia pistonnya setelah keluar. Satu, ini dia piston kedua. Kita bisa lihat dindingnya, dan di dalam sini kita bisa lihat. Nah, di dalam sini tuh ada kayak o-ring gitu, dia bahannya karet. Kita lihat dulu nanti, kalau masih bagus mungkin nggak akan kita ganti, tapi kalau ternyata udah rusak kita ganti aja. Ini ada dua sebetulnya ringnya, ini yang kecil mungkin kelihatan dari sana, yang kecil satu depan, yang tebalnya di dalam. Ini berarti masing-masing punya dua o-ring. Kita buka aja. Untuk proses pembersihan ini dicuci kan nanti ya. Untuk pembersihannya jangan pakai kayak bensin ya, bensin, minyak atau apapun, karena kalau pakai bensin atau minyak si karet ininya nanti ngembang, malah jadi apa ya, jadi rusak, jadi ngembang. Karet kan biasanya kalau kena minyak gitu ngembang dan mudah rusak. Jadi untuk pencucian kita cuci pakai air biasa dan air sabun. Oke, satu buka. Dan
kalau dipegang ya, di dalam sini tuh ada kayak posisinya ada lebih besar ya, kayak kemiringan gitu loh ini ke sana kayak gini ke sana untuk dinding si o-ringnya. Jadi untuk bagian ini kita simpennya nanti di dalam, jadi dia buat nahan olinya biar nggak keluar. Satu, kita buka yang lainnya. Jadi nanti kalau mau masang kita lihat aja dulu dia miringnya kemana. Ini tadi ada kemiringan dikit baru dipasang. Kita buka dua-duanya. Sekarang kita tinggal cuci, bersihin pakai air sabun. Untuk sabunnya saya pakai sabun cuci piring biasa. Di sini kita pakai 2 tahap biar lebih bersih. Yang tahap pertama kita bisa lihat nih, kotor banget ini, kerasa banget kalau dipegang pakai tangan. Ini kan harusnya halus nih, jadi supaya dia bisa slide. Ini kotor banget. Kita cek dulu nanti dia masih bisa dibenerin apa enggak. Kalau enggak mungkin kita harus beli juga si baut ini, atau kalau enggak kita cek di, saya kalau nggak salah ada apa, kaliper yang bekas, mudah-mudahan lebih bagus, mungkin kita bisa tuker ininya. Kita rendam dulu aja semua. Untuk kalipernya sini aja. Saya punya dari yang motor Tiger, satu lagi, karena Tiger dan Mega Pro kan sama nih kalipernya, jadi ini masih bagus, jadi mau saya pindahin aja. Mumpung yang Tiger kan belum beres, jadi untuk sementara ini pakai yang Tiger dulu. Kita cuci juga yang Tiger, nanti karetnya beli lagi. Kita pasang sealnya dulu nih. Untuk karet yang ini pastikan si bibir ini, nah bibirnya yang ini masuk ke coakan yang di dalam ini ya semua. Kalau kayaknya kayak kaliper yang ini kemarin sampai bisa berkarat itu karena ininya lepas dari dudukannya. Jadi untuk sekarang kita pastikan ininya masuk ke dalam si bibir karetnya. Oke,
Ring ini udah kita pasang. Selanjutnya kita masukkan si dudukan ini. Cuma sebelumnya kita kasih grease dulu ya. Kita kasih grease dulu untuk batangnya. Mungkin sebelumnya kita buka dulu yang ini. Buka dulu, masukin grease ke dalam. Baru kita pasang lagi. Seperti biasa, kita pastikan bibirnya ini masuk. Oke, sudah. Kita tinggal masukin. Selanjutnya kita pasang lagi sealnya. Kita lihat untuk sisi dalamnya. Pastikan dengan tangan semua karetnya rata. Biasanya takutnya ada yang ngelipet, jadinya kalau ada yang lipet atau nggak rata bisa jadi bocor nanti si remnya. Udah masuk ya, berarti tinggal masukkan si piston. Masuk, berarti kita tinggal pasang pernya. Ini jangan sampai kebalik ya, jadi bagian yang panjang ini dia di dalam, soalnya kampas remnya yang geser yang bagian dalam kan, dia nanti bergeser di sini. Berarti ini udah kita assembly, berarti sisanya tinggal proses dipasang di motor. Setelah kita pasang kalipernya, berarti yang perlu kita lakukan selanjutnya mengisi kembali si oli yang udah kita buang sebelumnya. Untuk oli remnya sendiri biasanya ada speknya ya, tiap motor, tiap selang rem biasanya punya kemampuan masing-masing. Biasanya dot 3, dot 4 sama dot 5. Untuk lihat spek yang diperlukan untuk motor kita biasanya ada di tutup master remnya. Biasanya di kotaknya atau di tutupnya ada tulisan dia bisanya dot 3 atau dot 4 atau dot 5. Jadi kalian amannya mengikuti spek dari tutup master itu aja. Untuk ini karena motor saya di sini bisa dot 3 atau dot 4, saya pakainya dot 4. Proses selanjutnya berarti tinggal memasukkan oli rem ini ke dalam master silinder. Kita tinggal tuangkan oli rem yang kita gunakan sampai penuh ya. Selanjutnya kita tinggal pompa si remnya beberapa kali. Ini biasanya memakan waktu cukup lama. Cuman untuk proses pumping ini jangan terlalu cepat juga. Selama proses pemompaan biasanya ada gelembung-gelembung keluar. Itu tandanya berarti si oli mulai masuk ke dalam selang dan ke kaliper. Ini agak lama. Terus aja sampai olinya berkurang, dan terakhirnya biasanya si handle remnya mulai keras. Kalau olinya berkurang, tambahin lagi sampai remnya agak keras. Setelah itu kita tinggal setting untuk ngebuang anginnya ya. Sambil kita pompa, kita persiapkan juga untuk
pembuangan olinya. Sini ada selang. Kalau bisa selangnya yang agak transparan ya, supaya kelihatan nanti. Ini selangnya dimasukkan ke ventil pembuangan udaranya ya. Sebelum dimasukkan, kita masukin dulu kunci 8 sini. Karena ini udah kencang, dia posisinya di sini aja. Nanti kita kendorin ke arah sana. Kita pasang dulu aja untuk selangnya. Kalau sudah terpasang, ujung selang satu lagi kita masukin ke botol supaya nggak belepotan. Sambil kita pompa, kemudian kita tahan si handle-nya sampai habis. Kita longgarkan sedikit untuk bautnya. Situ terlihat olinya mulai keluar. Kalau sudah ada oli yang keluar, kita kencengin lagi, pompa lagi. Ketika olinya berkurang, kita tambah lagi sampai penuh. Dan pompa lagi. Proses ini akan memakan waktu cukup lama, jadi santai aja. Kalau mau hasil remnya lebih enak, pompa. Ini mulai kerasa berat. Ketika ada mulai kerasa tahanan. Kalau tadi kan masih los tuh, kalau los sampai mentok sini, ini udah kerasa nahan. Kita tinggal kendorin kunci 8 yang di bawah, pembuang udara. Ini lagi. Bisa kalian lihat ketika dikendorin ke baut anginnya, ini ngelos lagi. Biasanya kita mulai los lagi, mulai dari awal gini, udah mulai kerasa ada tahanan lagi. Buka udara, kunci lagi. Bisa kalian lihat di selangnya, ketika kita buka tadi ada gelembung udaranya ya. Pokoknya kita pompa terus, lakukan proses yang tadi berulang-ulang. Tahan, tekan keras, buka lagi sampai gelembung udara yang di selang itu hilang. Kita tambah lagi. Pompa. Mulai keras, tahan, buka lagi, tutup lagi, pompa lagi. Kalau sudah tidak ada gelembung yang keluar dari selang udara, kita lihat ke master remnya. Kalau olinya berkurang, kita tambahkan sampai garis yang ditentukan. Kelihatan di sini ada batas garisnya. Kita pompa lagi. Selanjutnya kita tinggal tutup si masternya. Jangan lupa urutannya. Pertama yang karet, kemudian plastiknya, jangan kebalik ya. Kemudian tutupnya, dimasukkan bautnya. Kalau sudah selesai, kita tinggal lap oli-oli yang belebernya. Oke, bisa kita lihat perbedaannya sekarang. Kemarin kan seret banget gini, ini lebih ringan. Oke, demikian untuk videonya. Motor pun jadi lebih enak untuk didorong. Kemarin sebelumnya ketika dorong dia terasa berat karena emang si remnya ngunci ya. Kalau sekarang udah enggak, udah lebih ringan. Sekarang saatnya kita coba. Sampai jumpa di video selanjutnya.